ya sebutlah solo king juga di PMPL ID. Waktu itu Nick dapat posisi 2 ya. Iya 2, Ramones yang nomor 1 ya. Tapi Yep. jumlah kill sama. Ramones menang kill tercepat kan? Yes, betul sekali. Dan Rensky yang tadinya satu paguyuban ini ada 2 orang tadi. Tapi ternyata BTR Arov meninggalkan tempat itu. Rensky sendirian aja. Ada Loki yang bakal mendekat ke arah Michael. Coba kita bakal lihat Michael mulai melihat Loki. Dua-duanya sudah saling menyadari dan Loki sepertinya sangat berhati-hati ya. YG tadi apa? Galacticos ya? Yangon Galacticos. Oh iya, Yangon Galacticos. Jadi pemain-pemain terbaik dari Yangon dikumpulkan. Yoi. Karena dari nama timnya aja udah kayak timnas banget ya. Ini kayak nama tim bola dulu kan, Galacticos juga kan? Udah kayak timnas jadinya. Ibaratnya kayak mengumpulkan pemain-pemain terbaik untuk masuk di PMPLC Finals. Maka dia nggak buka pintu, dia malah naik ke atas gucinya. Mau ngumpet dalam dia kayaknya. Betul, sementara Michael dari Galacticos masih menahan stepnya di bagian dalam, tidak bergerak sama sekali. Loki masih mencoba mencari celah, berpindah tempat lagi, dan Mato dibakar sama No Mercy. Loki bermain kucing-kucingan. Setelah tadi kita melihat kucing-kucingan yang lama antara Zuli dan juga Luxi, kali ini Michael dan juga Loki. Ini kalau FPP, seru banget sih pas, ngintip-ngintipannya. Pasti, karena mau nggak mau kalau lo mau ngintip, lo buka badan. Mau nggak mau? Iya, kalau lu salah timing kelihatan. Kalau TPP kan ngintip lo masih bisa mainin matanya. Lempar stun grenade dia ke dalam dan Loki seperti di luar, jadi dia nggak bakal terkena stunnya. Ini berapa lama mereka mau kayak gini? Mungkin 5 circle lah. Wow, 5 circle ya. Ini baru pergerakan circle pertama. Masalahnya dia ngajak damai dia nggak bisa pas nggak ngerti. Bahasanya nggak ngerti ya. Beda negara. Tapi Zuli akhirnya dipulangkan, dibalaskan dari dendamnya Luxi. Tapi Onyx yang membalaskan dendamnya. Betul, KP juga lagi on fire banget pada solo match kali ini. Dan Loki sudah mulai tidak sabar akan maju ke depan. Dan Michael akan dipulangkan ke arah lobby oleh seorang Loki. Udah gemas duluan ya. Iya, Loki kalah pick loh. Iya. Kalah nyawa kan. Cuma kalau misalkan tadi si Michaelnya nge-pick, si Loki masih bisa hiding dia. Dia masih bisa ngumpet karena dia punya tembok. Angle shootnya masih bisa ketutup. Kalau dari Michael tadi dia bener-bener ngebuka badan dia ke arah yang kebuka. Kita bakal ngintip ke arah bootcamp No Mercy seperti menjadi penguasa dari bangunan tengah ya, bangunan Y atau bangunan U kali ini, dan Martin dan juga Velmot mengisi rumah-rumah sebelahnya. Betul, ada 2 pemain dari Illuminate yang berada di area bootcamp. Sementara 1 pemain Morph terjebak. Ada KP dan juga No Mercy, jarak mereka cukup dekat. Diintipin? Jarak mereka cukup dekat dan dia bisa ngintip melalui, apa nih dibilangnya, ventilasi? Ya venti, ya. Dari venti yang ada di arah gubuk yang dia tempatin. Bisa ngintip keluar dikit tapi nggak bisa nembak, cuma sekedar mencari informasi doang. Dan seperti KP lumayan low, dia nggak punya boosting, hanya menggunakan first aid doang, jadi nyawanya nggak bisa sampai full kayak Rensky. Udah punya dia? Punya. Udah di boosting, dia malah nggak punya healing, dia kayak habis. Dia cuma maksimalin, kakinya kelihatan? Belum, dia pindah ke arah lain, dibuka pintunya, nggak ada orang, dia kaget loh, wow, tiba-tiba KP di pick off. Kakinya kelihatan pas tadi? Cuma lu nggak expect juga kali ada orang tiba-tiba ngumpet di atas kayak gitu. Iya. Tapi bakal Jaxi juga cukup dekat dengan 1 player sebelah dia. Siapakah player kali ini? Huiga bakal bertemu Jaxi dan dipulangkan ke arah lobby di HBD Jaxi-nya, dan ya kayaknya Jaxi harus pulang ke arah lobby. Si kembar waktu itu Huiga sama siapa? Humeo. Tapi yang main cuma Huiga. Humeo-nya cadangan. Dia jadi sub ya? Dia jadi sub. Nggak masalah. Kangen gue sebenarnya ketemu sama mereka tuh. Kayak sebulan bersama mereka tuh meninggalkan sebuah kenangan-kenangan lucu walaupun jarang ngobrol ya. Kayak tingkah-tingkah mereka di lobi hotel dan segala macamnya. Iya tuh kangen banget men. Gue kangen banget momen-momen itu, dan akhirnya Loki pun dipulangkan kali ini. Ada Orange. Orange juga gue lihat-lihat ya dari babak wildcard, mereka performanya bagus banget loh. Bagus banget, meskipun mereka nggak menjadi juara ya dari wildcard, tapi performa mereka sejak PMCO pertama, kedua, mereka masuk ke final tuh bagus banget. Perkembangan mereka luar biasa banget, dan mereka udah mengganti kurang lebih 2 roster mereka juga, sehingga permainan lebih keras lagi. Tapi ngomong-ngomong kayak ini keras, biar Eleven bakal maju ke depan ke arah konsep. Ditembak dari arah lain. Tembak dari arah seberang, Fredo. Ada yang nembakin si Bir Eleven, dia bakal keluar langsung jump shoot, dan sepertinya dimenangkan oleh konsep. Betul banget. Dia menang pick sih, enak juga dia dari seorang Bir Eleven ke pancing untuk keluar ya. Tapi konsep bakal berhadapan seorang Fredo, lumayan low dia kan. Dapatkah dia balikin keadaannya menghadapi seorang Fredo yang masih full dan juga pakai Uzi kali ini. Fredo dan ternyata konsep yang menang 1v1 melawan seorang Fredo. 2 kali ya dia menangin kelas combatnya dia. Kerasin dia. Keren. Tapi balik lagi, ini solo coy.
Solo, beda. Beda. Nanti ketika tim udah pasti bakal berbeda banget karena tim tuh distraction-nya bisa dari tim lain juga, ada third party yang tiba-tiba datang atau misalkan setup dari tim yang nge-push ke arah KOG pasti bakal lebih bagus, lebih mulus dengan setup smoke, molotov dan segala macamnya, itu yang bikin gamenya bakal lebih seru. Betul, belum ngebait juga. Dan emang lebih dinamis sih kalau main tim ya. Banyak banget yang lu bisa lakuin. Kalau main solo tuh kayak lu lari kemana, lu nggak pernah tahu ada yang nembakin dari posisi mana. Lu nggak bisa menerka-menerka kayak oh ini posisi enak nih high ground, nggak ada. Perang ya perang. Betul. Dan sembari kita melihat permainan Solo King ini, gue pengen ingetin lagi buat teman-teman kalau kita ada viewers milestone ya. Ada viewers milestone yang akan terhitung dari 150.000 viewers, 200.000 viewers, dan 300.000 viewers ya. Pokoknya semua pemain Asia Tenggara nanti bakal dikasih 1, 2, dan 3 crate sesuai dengan jumlah penonton tertentu. Betul, jadi jangan lupa untuk ajak teman-teman nonton juga, rame-rame kan. Jangan lupa di-share juga supaya semakin ramai dan hadiah semakin banyak. Supaya kalian bisa mendapatkan hadiah melalui mailbox yang ada di in-game kalian. Santuy banget mainnya. Santuy banget ya. Main aja nggak perlu megang HP. Itu kayaknya salah kamera nggak sih? Itu bukan mukanya... Zabrol. Itu Zabrol, bukan ya? Mercy. Kayaknya webcamnya salah tempat tadi. Iya, atau nggak salah arahin. Iya, atau nggak salah arahin. Atau playernya tukeran tempat duduk. Bikin panitia jadi kerja 2 kali. Gara-gara playernya tuker-tukeran tempat duduk. Ya, No Mercy masih berada di arah bootcamp. Belum mau keluar dari tempat persembunyiannya juga. Kalau Rensky bener nih. Rensky bener. Tapi lumayan low ya Rensky. Dan Louis sudah memiliki sedikit advantage pada seorang Rensky. Ini kapten non-kapten nih. Mulai saya melihat Rensky ngepick dikit dengan M4, cuma dia akan coba berusaha ngehindarin bom yang dilempar oleh seorang Louis. Oh, Louis nggak tahu dia pindah. Bentar, lu ngomongin kapten, masalahnya nih, kalau dibilang ya, kapten Morp itu ada 2, kapten tim sama in-game leader. Beda tuh, komennya dari in-game leader, kapten tuh untuk mengurus kayak hal-hal yang harus diperbaiki dan segala macemnya. Ada problem-problem tuh kapten biasanya. Tugasnya beda, role-nya mereka tuh berbeda. Job desk-nya juga beda. Tergantung tim masing-masing. Ada yang pakai 2 kapten tuh jatuhnya kayak yang gue bilang tadi, in-game leader sama kapten tim itu beda. Ada yang hanya menganggap satu kapten, ya udah itu kapten yang ngurus tim sama kapten yang ngurusin in-game-nya, jadi leader di in-game-nya juga. Beda tim pokoknya beda sebutan dah. Makanya sekarang kalau kita ngeliat tim, ada yang bilang ada Raser 1, Raser 2, ada yang bilang observer, ada yang bilang scout dan segala macam, itu beda-beda perspektifnya. Tanya lu tugasnya apa? Betul. Tugasnya apa itu yang bisa menyamakan persepsi kita. Kita bakal lihat dari STK. Cacing gaming tapi bajunya putih. Makin kelihatan. Ini bukan Vikendi. Betul sekali. Ditembak jarak dekat, ganti senjata, uzinya, spray dan Oke. Anti klimaks banget. Uletnya kalah. Ini baju sama ya, seragam ya? Bajunya sama semuanya. Oke, berarti emang kali ini untuk kostumnya sama. si final pun disamakan semua ya? Betul. Jadi setiap lagi. Udah setiap lagi. Setiap regional tuh kalau nggak salah dari PMPL Indo, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura itu mereka punya kostum yang berbeda-beda. Betul banget. Tapi sementara kita bakal No Mercy sudah membersihkan satu bootcamp. Semua bootcamp diratakan oleh No Mercy. Dengan kesabarannya menahan di bangunan tengah. Raja bootcamp. Sebenarnya nggak masalah sih lu nahan kompon kayak gini. Ya, apalagi diuntungkan dari segi circle-nya juga. Kayak lu ngapain keluar? Lu udah diuntungkan ya ngapain keluar. Dan kayaknya No Mercy dengan kekuatan firepower dia berhasil meratakan satu bootcamp. Dia udah berapa kill ya? Belum kelihatan jumlahnya. 7 nyampe 6-7. Gokil sih. Untuk permainan solo itu sih gokil banget. Dan gue sebenarnya belum dapat informasinya nih dari Solo King nanti bakal mendapatkan hadiah berapa. Betul, nanti mungkin kita bakal update juga ya kepada teman-teman juga supaya semuanya clear kali ini. Tapi kita masih bakal menyaksikan ya Madara kali ini bakal berenang nggak ya? Ini Madara kan nama? Madara. Oh Madara kan talent nama timnya. Iya, talent. Berarti Madara namanya. Harusnya Madara ya. Ntar lagi ada Sasuke. Naruto. Nanti pas sekarang ini Boruto. Bokapnya Boruto. Enggak. Ntar tiba-tiba Madara di Tensei lagi. Yang lawan Boruto. Plot twist banget. Udah hilang muncul lagi. Karena Boruto punya anaknya apa? Zoruto. Terus aja kayak gitu Pak. Coruto. Dari B ke C. Habis itu punya anak lagi Doruto. Bodoh amat. Kata Madara kapan habisnya dah. Iya, di film kapan habisnya. Malah kebanyakan flashback lagi. Ya udahlah ya, kita bakal fokus ke arah YG tadi. YG AK ya, berarti AK nicknya dia ya? AK. AK. Ini apa nih? EQ.
EQ. Iya kan? EQ Iya, namanya. Golden Cat EQ. EQ. Ik. Ik. Ek. Nicknya bikin pusing ya. Sedikit EQ bikin dong. pusing ya. YG. Iya itu kan AK. Terus tadi dari GC ya? Ya. Golden Cat, GC itu. Eki, Pops. Terus ada Nongbim. Terus ada Nat JR. Udah itu Udah. playernya yang Tadi yang menjadi- namanya EQ? yang dimasukin. Iya. Eki. Itu dia. Eki. Eki. Renski, Eki. Namanya jadi double anjay. Dua jadinya. Iya. Sementara AK tadi yang sudah mulai berganti lagi observernya, tinggal 16 player. Gue hampir bilang 16 tim yang tersisa. Kok gue mikir kok nggak berkurang-kurang. Ya udah circle ketiga. Kok nggak ada yang mati? gitu Iya, kan? ternyata live-nya 16. Gue lupa nih masih solo king. Kita bakal lihat dari seorang Kelvin. Masih mencari juga lawan dia di mana. Dia tahu di depan dia ada pemain dari tim Yangon Galacticos. Betul, mainnya santuy banget ya. Santuy Posisi-posisi mereka. Tuh, gokil. Gokil. Gila. Webcamnya agak patah-patah ya. Sedikit patah-patah. Sedikit patah-patah. Karena gue salut banget sih sama productionnya untuk kali ini. Mereka bener-bener menyiapkan webcam untuk masing-masing player. Jadi 64 orang. 64 orang. Berarti mereka mempersiapkan 64 webcam untuk ke-16 tim ini. Betul banget. Dan mereka harus menyambungkan 64 webcam untuk ditampilkan. Gila itu koneksinya sih. Itu luar biasa banget sih. Itu luar biasa banget. Effort yang dilakukan oleh PH-nya nih untuk productionnya. Itu keren banget cuy. Itu Dari keren observer juga banget. mantap banget sih. Observer juga gue demen banget. Lumayan Ini, keren ya. ini jauh berbeda dibandingkan yang kemarin kita case ya. Betul. Oke, kita bahas sampai situ aja. Tapi Sebentar. no mercy, sepertinya dia nggak perlu pindah kemana-mana. Dia bakal menjadi penguasa dari bootcamp. Dan dia tinggal menunggu tim-tim lain atau player-player lain nih datang ke arah dia. Tapi kalau misalkan ini chicken, terus misalkan ada interview nih, kenapa kalau bisa dapetin chickennya? Ya hoki aja, circle-nya ke kita terus. Itu satu hal yang nggak bisa dipatahkan cuy. Iya. Karena emang circle-nya ke dia terus. Emang hoki. Ini jadi PR tuh cuma buat 3 orang tuh, kayak Louis, Boyka, sama Eki. Itu mereka butuh effort untuk nyebrang karena ada Eki yang udah datang untuk ngelut satu supply yang ada di akhir tadi. Iya betul banget, tapi kita bakal dari seorang konsep bakal seperti dan seorang alas, tapi belum menemukan target dan konsep bakal langsung menuju ke arah circle. Depan dia udah nggak terlalu jauh juga dan beberapa player akan coba rotasi dengan kendaraannya menuju ke arah safe zone kali ini. Ya, kayaknya kalau main solo king kayak gini tuh kayak main solo match, kendaraan di Sunhawk berguna banget ya. Kalau kita ngomongin tim kan rata-rata tim itu semuanya lebih milih rotasi dengan berjalan kaki kalau mainnya di Sunhawk. Betul, apalagi dengan lu gerakin kendaraan yang spray 4 orang. Tapi kayaknya bakal dari Luis bakal spray down sama seorang Boyka. Belum berhasil menemukan seorang Luis dan Luis bakal berlari ke arah pohon kali ini. Betul, sayang banget tadi spray dari Boyka, satu klip tidak berhasil mendapatkan poin kill untuk Boykanya sendiri. Lois masih harus melakukan healing sementara Boyka sudah mulai dilihat oleh Lois, bakal dilempar granatnya langsung lempar menuju ke arah Boyka, tapi itu kena. Sedikit ya. Kena sedikit, seperempat Oh, lempar SP-nya bakal berdua? hilang. Saling melempar satu-satu. Boyka masih bisa menutup damage-nya, tapi granat yang ketiga akan keluar memberikan damage menuju ke arah Boyka. Semakin berkurang darahnya. Oh, Luis Sudah berhasil melakukan healing, tapi dia masih terkena efek damage-nya. Sedikit melakukan lean ke arah kiri Boyka. Menangkan close combat-nya dengan menggunakan Vector. Betul banget, dan keunggulan bom juga itu enak banget. Tapi kita bakal ada seorang konsep menemukan seorang alas. Ngumpet di balik mobil yang sudah mulai meledak dan dia mendapatkan kill tambahan dan Luka pun akan menumbangkan teman setim dia. Dan kita bakal dari seorang Pino kali ini masih ngintip-ngintip juga, mulai melihat pergerakan seorang konsep dan apakah bakal dimajuin kali ini masih menahan save sementara waktu ini. Tapi kita bakal dari Boyka bakal dimajuin Motornya juga. untung motornya nggak nabrak ke arah Eki. Kalau tadi Eki tumbangin terus motor kena dia. Jeduk. iya sama-sama hilang. Auto hilang juga. Sama-sama hilang, dapat kill habis itu hilang juga. Gila, untung nggak nyenggol itu motor ke arah Eki. Oh kena sedih banget ya. Kalau kena udah kayak oke, dapat 1 poin habis itu hilang lagi. Harusnya kalau solo king gini yang dihitung dari killnya doang sih. Gak ada placement. Nggak ada placement sama sekali karena kalau ada placement itu lu bayangin tadi ada beberapa player yang udah nggak dapetin kayak No Mercy. Iya. Dia udah dapetin kill yang banyak banget. Placementnya gede banget. Betul. Jadi yang mau dibikin lebih fair, di mainnya kill-killan. Lu mau bunuh 5, mati di awal-awal nggak masalah. Dan sepertinya Manparang masih dengan ini ciri khas baru dia nggak sih? Diikat rambut ya? Rambutnya dikuncir ke atas gitu. Karena dulu
Dibiarin turun. Dia ponian kan? Ponian lu. Dia ponian. Ganti style kali. Ganti style. Atau mungkin karena emang udah agak lama di rumah kan nggak keluar-keluar kan. Atau rambutnya panjang, jadi diikat biar mengganggu mata dia. Atau bahasa gaulnya buang sial. Dengan style baru buang sial dan granatnya dapat seorang kakak tadi ya. Betul. Dan Madara juga ngedapetin satu. Semuanya fokus mereka akan tertuju ke arah bootcamp. No Mercy masih setia di bangunan Y atau U ini. Gak pernah diintip loh dia. Padahal gue penasaran dia jumlah kill berapa. Sementara cuma Galacticos doang yang udah masuk ke area bootcamp. Dia ngambil gudang sebelah kanan harusnya. Harusnya kanan. Iya. Kalau di map itu di bagian atas ya. Bagian ujungnya bootcamp ya? Iya. Di bagian atasnya. Dan sekarang dari Madara sendiri, gila, dengan kemampuan renegannya dia bakal maju memanipulasi musuh supaya tidak melihat dia, bro. Wah, berlari tanpa tembak. Sukses. No Mercy, terkena. Gokil. Terkena apa sih? Genjutsu bukan sih namanya? Ya intinya seperti itulah ya. Kita bakal lihat dari seorang Kuak bakal di belakang Karol lebih semua seorang Manparang dengan rambut baru dia. Yoi, rambut barunya dia ya. Skill nambah ya? Skill nambah. Di match juga nambah tuh peluru tuh. Harusnya misal peluru AK di match-nya 70. Gara-gara rambut baru jadi 80. Berarti kalau pakai ponian gitu, stabilitas tembakan naik gitu ya? Stabilitasnya menurun. Di match juga menurun karena tertutup sama poni. No Mercy dapat 1 kill lagi dong. Berapa kill dia? 7 ya 8? Aduh, gue gak ngeliat banget sih tadi. Harusnya dia udah ngumpulin banyak banget kill. Kita bakal dari seorang Manparang dengan smoke setup dia bakal maju ke depan dan masuk ke area bootcamp dan No Mercy seperti tinggal tiduran ya. Dia nggak usah kemana-mana, dia bakal dapetin kill terus-terusan nih. Oke, dan Manparang masih bersembunyi terlebih dahulu ditembak dari arah luar bootcamp. Dia berhasil menutup angle shootnya masuk ke arah gudang, tapi di gudang sudah ditungguin sama Sek. Isaac berhasil mendapatkan Manparang yang masuk dengan polosnya. Betul banget, dengan S12K ketembak, tapi Pino bakal nembak ke arah seorang Kelvin juga, lumayan low. Tapi dia masih memiliki beberapa painkiller juga dapat digunakan untuk tenggak sementara waktu ini ya. Yeah. Tapi dari seorang Pino bakal cuma lempar smoke, dia harus maju karena dia satu-satunya player yang nggak masuk zona. Ya ini Pino harusnya pakai jurusnya Madara tadi. Pakai juga ya? Gila, Madara tuh, wih gokil banget. Dan Huiga juga udah berhasil masuk ke pinggiran pagar dari Broken Wall-nya. Isaac, itu 1 sec apa Isaac? Kayaknya 1 sec deh. 1 second. Ya, 1 second kayaknya nickname-nya dia, bukan Isaac. 1 sec jadi ya? Iya, 1 sec. 1 detik. Ini tinggal dipilah nih, 1 detik ketika dia ngepick dan ngedapetin 1 kill. Atau 1 detik dia nongol, terus dia di-kill. Jadi, ada positif dan negatif dari nickname-nya dia. Tapi kata dia, itu tujuan dia. Antara 1 detik dulu kepalanya hilang atau baliknya. Ya, tinggal pilihan hidup lah. Tergantung dari arah picknya dia ke arah mana gitu. Tapi ada Kelvin yang datang dari belakangnya 1 sec tadi. Huiga juga mulai terpantau, akan bergerak sedikit. Tapi dia tahu dia di ujung zona, udah cukup aman. Dia nggak perlu pindah kemana-mana. Tapi paling enak nih No Mercy. Dia mau ganti angle, mau pindah jendela, itu gampang banget. Karena emang tempatnya itu terenak lah ini. Paling perfect di antara spot-spot lain yang ada di arah bootcamp. Perfect dari perfect. Perfect dari perfect. Perfecto na uno. Ya. Setelah Kelvin mencoba untuk melempar granatnya. Isaac terlebih dahulu yang melempar granat menuju ke Kelvin. Antara itu granat atau smoke. Kayaknya granat. Kelepas sih kayaknya. S12K dilempar juga granatnya. Cakep lemparannya. Banget men. Kelvin masalah masak-memasak kayaknya dia paling jago nih kalau urusan granat. Berarti chef granat ya? Chef granat ya. Chef Juna kalah kah? Chef granat dengan granatnya dia. Wah, waduh! Shoulder pick tadi. Nggak disangka-sangka ada player yang udah masuk ke bagian blind spot dari No Mercy. Wah, tapi Pino nggak bakal jadi leading ya. Meskipun dia kayaknya chicken, dia dengan 1 kill. Maksimal dapatin 3 kill. Berarti dia nggak bakal jadi leading di solo king kita kali ini. Yes, tapi Pino berarti dari tadi cuma rotasi ngumpet ya. Dia tidak menunjukkan gameplay agresif, terlihat dari jumlah kill yang dikumpulin sama seorang Pino. Iya betul banget, dia lebih pilih untuk save dulu dan granat. Kayaknya sedikit telat nggak sih buat dia ngumpulin kill? Maksimal dapetin 3 ya, kill lu cuma ngedapetin 3 kill doang. Huiga 6 maksimal. Dan sekarang dia udah dipulangin ke arah lobby karena ada granat. Oh, belum. Dia keluar dari arah apa nih, gedungnya kah? Posnya. Oke, keluar dari pos tadi granat dari Kelvin nggak masuk dan ngebunuh Pino. Kelvin dan juga Huiga dan Pino bakal ya sedikit mengumpat di balik bangunan mereka masing-masing atau dalam beberapa obstacle mereka. Tapi itu bakal ada seorang Huiga mencari celah
Dia sebenarnya tahu Pino di mana. Dia pengen coba cari dan dia pakai pen, pengen tampar ya. Nggak, lu tau gak sih yang kayak jongkok megang pen itu kayaknya nahan step. Suaranya tuh kayak ini, kayak lagi proning. Iya. Dan ngajakin main panci, lihat Pino ngajakin. Oke. Kita bakal melihat pen war kali ini. Huiga dengan pen berwarna hitam. Kita lihat dari sudut sebelah kiri. Oh, Kelvin masuk. Oh, duluan. Ini pas lagi kayak gini ada yang gak asik, keluarin tembakan. Iya, ada yang tidak sesuai rules ya. Ada yang nge-pro. Gak ada rules sebenarnya, Mas. Iya, maksudnya rules yang mereka buat sendiri di game Solo King ini. Oh, dia boosting dulu. Samperin Pino. Ini kayaknya harusnya ya 1 lawan 1 dulu, yang menang healing dulu, nanti baru lanjut lawan lagi. Itu lebih seru, cuy. Itu lebih fair. Tapi fair, bener healing. Apakah ini bakal ada kong kali kong terlebih dahulu, Huiga dan Pino akan kerjasama melawan Kelvin, tapi sepertinya yang bakal melawan dulu yang mana nih? Yang mana dulu? Kanan, kiri, masih pada bingung sepertinya udah dengan pennya masing-masing. Kanan, kiri, masih galau, belum mau bergerak. Kayaknya mereka menunggu circle-nya makin kecil. Biar seru, mereka nunggu circle-nya makin kecil. saling melihat. Ini serunya nggak ada keluar tembakan. Iya, biasanya ada orang-orang yang kayak, ayo sini pen, maju. Lu kata di klasik, Pak. Keluar tembakan tiba-tiba. Lu kata di klasik ya. Kita lihat Kelvin, mau yang mana dulu? Udah mulai pukul-pukulan sepertinya Huiga. Oke, udah mulai dan kena kepala ya? Tinggal 1/4 lagi. Mati. Oke, selesai. Tinggal 2 orang lagi dan akan mengambil sedikit keuntungan. Kelvin bermain lompat-lompat dan Pino juga sudah mulai sedikit memainkan ritmenya. Cukup sekarat Pinonya. Siapa yang ada Pino pukulan mau kayaknya tadi dia kena hit duluan sama Kelvin. Iya, dan ini bakal jadi last hit nih untuk kedua player. Masih bermain. Pino apa Kelvin? Pino? Kelvin. Lihat Nomercy 5 kill ternyata. 5 kill paling banyak ya? Paling banyak. Oh ya, paling banyak 5 kill dikumpulkan sama Nomercy karena emang mereka semua bermainnya pada rotasi-rotasi kan. Sementara Nomercy dia udah dapetin bootcamp, tinggal nunggu orang yang lewat yang bisa dipantau sama Nomercy-nya sendiri. Betul banget, dan dia tinggal nunggu aja di bootcamp, dia perang, nah akhirnya menguasai bootcamp dan gue gak heran. Tadi gue agak salah estimasi sih, gue kira dia kill 7-8, tapi ternyata cuma 5 doang. Tapi 5 itu membuat dia sementara harus yang nomor 1